Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainun Makfiroh dan saya sendiri Linda Dwi Lestari. Kami akan mempresentasikan materi mengenai harga transfer. Harga transfer itu sendiri merupakan harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari perusahaan baik internal maupun eksternal. Keputusan yang harus dibuat dalam harga transfer ada dua keputusan. Yang pertama, keputusan dalam menilai sumber, dan yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision merupakan menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli atau menetapkan pembelian. Yang kedua ada keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli agar tidak terjadi kerugian. Yang selanjutnya ada divisi yang terlibat dalam harga transfer. Ada dua divisi. Yang pertama divisi penjual atau orang yang mentransfer barang atau jasa, dan yang kedua ada divisi pembeli atau orang yang menerima transfer dari barang atau jasa. Yang selanjutnya ada tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir, kelima, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan harga transfer yang benar. Ada 3 faktor. Yang pertama, apakah ada pemasok dari luar. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar. Dan yang ketiga ada apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh. Baik, akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, apakah ada pemasok dari luar? Jika tidak, di mana tidak ada harga pasar, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel penjual. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar? Jika tidak, maka harga jual penjual lebih tinggi dari harga pasar, sebaiknya membeli di luar pasar. Jika iya, maka biaya variabel penjual lebih rendah dari harga pasar, maka sebaiknya membeli di dalam. Dan yang ketiga, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Jika iya, perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjual internal vs biaya oportunitas atau kesempatan atas penjualan yang hilang pada unit penjualan. Kemudian ada metode penentuan harga transfer. Metode harga transfer yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer barang atau jasa antar divisi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode harga pasar atau market price. Dalam metode harga pasar, harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Metode ini juga disebut dengan metode harga pasar minus atau harga pasar yang dimodifikasi. Kelemahan dari metode ini adalah jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar, di mana harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai
penentu harga transfer yang bagi divisi yang terlibat. Keunggulan dari metode ini adalah harga transfernya cukup objektif. Kemudian ada rumus harga pasar atau market price, di mana harga pasar per unit dikurangi dengan biaya penagihan yang didapat dari penjumlahan antara pemotongan volume, biaya penyimpanan, biaya advertensi, dan komisi penjualan, sehingga mendapatkan harga transfer per unit. Kemudian yang kedua, metode harga pokok. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Kelemahan metode ini adalah yang pertama, divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga yang tujuannya kompetitif atau strategik. Yang ketiga, ada metode negosiasi. Adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan dengan cara kedua divisi, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli. Contoh soal. PT Roda Emas memiliki dua divisi, yaitu divisi A sebagai penyedia suku cadang dan divisi B sebagai produk. Melakukan transaksi, divisi penjual sebagai divisi A, divisi pembeli sebagai divisi B. Divisi A menjual kepada pihak luar, namun apabila tidak menjual pada pihak luar, divisi A akan menjual ke divisi B. Maka divisi A dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi. Semisal perusahaan bekerja selama 300 hari per tahun dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Unit produk per hari 100, hari kerja 100 dikali 300 hari ada 30.000, harga jual per unit 200 dikalikan 30.000 hasilnya 6 juta, biaya pemasaran dan distribusi 600.000, biaya tetap per tahun 1.500.000 dan biaya manufaktur variabel 1.500.000. Kedua divisi sepakat melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka divisi tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Berapa harga transfer negosiasinya? Penyelesaian harga transfer minimum antar divisi 6 juta dikurangi 600.000 sama dengan 5.400.000. Harga per unitnya 5.400.000 dibagi 30.000 sama dengan 180 per unit. Harga maksimum adalah 6 juta per unit. 6 juta dibagi 30.000 sama dengan 200 rupiah per unit. Kedua divisi hendaknya merealisasi harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu 200 rupiah ditambah 180 rupiah dibagi 2 sama dengan 190 rupiah per unit. Laba pada divisi A, jika harga negosiasi 190 per unit, maka diperoleh 190 rupiah dikurangi 180 rupiah dikali 30.000 sama dengan 300.000. Metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator atau penengah. Ilustrasi. Pada kasus PT Rodaling, pada soal di atas, metode negosiasi harga
transfer disetujui berdasarkan negosiasi Rp190. Tetapi karena masing-masing divisi tidak setuju dengan harga transfer tersebut, maka direksi sebagai arbitrator dapat menentukan harga transfernya, semisal Rp195. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.